Oke, MC. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Hadirin kajian rutin majelis subuh virtual yang dirahmati oleh limpahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia-Nya kita masih dapat bertemu secara virtual dalam kajian rutin yang dilaksanakan setiap Sabtu pagi. Insya Allah ini kajian yang akan banyak manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pada kita umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu pagi ini bertepatan dengan tanggal 27 Sa'ban atau bertepatan dengan tanggal 10 April 2021, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin, dan insya Allah untuk kajian pagi ini kita akan mengkaji tentang tafsir Al-Quran Surah Al-Kahfi. Tentunya dengan kehadiran hadir semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga momentum menjelang Ramadan kita akan terus lebih baik lagi, dan tentunya kita akan sampai ke Ramadan dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Agar mengefektifkan waktu kita dalam kajian ini, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama, dalam kaitan adab majlis, kami persilahkan bagi yang berkenan untuk ikhwan membuka videonya, dan bagi akhwat asalnya mungkin ditutup saja. Insya Allah, Ustadz Taizen Al-Hakimi sudah ada di room? Belum. Belum, oke. Okay. Insya Allah sebelum kita melakukan majelis virtual kajian tafsir surah Al-Fil hari ini, insya Allah sebelumnya karena bertepatan dengan beberapa agenda yang akan dilakukan oleh PC Al-Irsad Al-Islamiyah Kota Bandung, maka di kesempatan yang baik ini akan ada arahan atau pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Haras sebagai Ketua PC. Kami persilakan. Suaranya Ustadz belum muncul, Ustadz. Ya, baik. Abang sudah terdengar suara saya? Halo? Jelas, Ustadz. Jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sejuk ini kita kembali diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengikuti talabul ilmi, sesuatu yang luar biasa. Kita tidak kembali tidur atau istirahat, tapi kita akan menyimak pengajian rutin yang insya Allah akan sangat banyak manfaatnya. Insya Allah kegiatan majelis subuh virtual ini seperti yang sering dikemukakan oleh guru kita Al-Ustaz Yazin Al-Hakimi, akan mengupas tuntas isi semua surat dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah memulainya hampir 3 bulan ya. Jadi sudah ada 12 episode. Semoga kita istiqomah mengikutinya, karena insya Allah kalau mengawali hari dengan talabul ilmi, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan semua, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Sekarang tanggal 27 Rajab, artinya kalau bulan Sya'ban ini genap 30 hari, insya Allah pada hari Selasa hari Selasa kita akan memulai Ramadan. Sebelumnya nanti seperti yang sudah biasa dilakukan, kita akan mengadakan pengajian Syahrul Mubarak. Artinya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan mengadakan kajian secara khusus untuk menyambut kedatangan Ramadan ini. Insya Allah kegiatan tersebut akan kita lakukan rencananya baik daring maupun luring ya, besok mulai pukul 9 pagi sampai siang menjelang zuhur. Jadi yang jelas kalau daring itu pasti begitu ya. Kemudian yang luring kami berharap juga ikhwan semua, teman-teman irsyadiyin, irsyadiyat yang ingin nobar ya, nonton bareng dalam kajian Syahrul Mubarak. Insya Allah besok kita bisa melaksanakannya dan kita berkumpul di Al-Irsyad. Karena biasanya Syahrul Mubarak itu bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi juga kita bermuwajahah, bisa bertemu langsung begitu ya. Dan pemerintah sendiri kan sebenarnya sudah memberikan bukan pelonggaran, artinya sebuah kebijakan boleh kita berkumpul tapi dengan terbatas. Terbatas itu jelas juga 50% dari kapasitas, insya Allah. Dan tetap menerapkan prokes ya. Insya Allah besok yang akan memberikan materi kepada kita Al-Ustaz Zufar Bawazir. Beliau adalah Ketua Majelis Dakwah Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian juga hari ini nanti pukul 8 kita akan memulai juga pelatihan public speaking ya. Dan alhamdulillah untuk ikhwan dan akhwat yang sudah mendaftar, sebentar lagi oleh kami akan di-broadcast gitu ya kegiatan tersebut. Dan kalaupun masih di antara antum semua atau anti semua yang ingin bergabung juga mengikuti pelatihan public speaking ini, untuk hari ini insya Allah kami masih membukanya, karena kalau
kalau virtual kan sebenarnya bisa dilakukan dengan melibatkan banyak peserta. Jadi itu dua hal. Selain itu juga insya Allah pada Ramadan ini kita akan mengisinya dengan sejumlah kegiatan, baik itu yang teknis pelaksanaannya dikerjakan oleh PC Wanita Al-Irsyad Kota Bandung maupun PC Pemuda Al-Irsyad Kota Bandung. Jadi pada momentum Ramadan ini PC Al-Irsyad, PC Wanita Al-Irsyad, dan PC Pemuda Al-Irsyad Kota Bandung insya Allah akan meramaikannya begitu dengan berbagai kegiatan. Dan itu insya Allah bisa diikuti oleh antum semua. Bahkan ya dari luar kota sekalipun. Misalnya nanti kita akan juga mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah gitu ya. Sesuatu yang pasti gitu ya, sesuatu yang pasti kita akan jalani karena kita mungkin juga akan dipulasarai atau memulasarai, tapi seringkali kita sendiri tidak tahu bagaimana khasiatnya, langkah-langkahnya untuk itu, untuk mengerjakan pemulasaraan, apalagi nanti kalau keluarga kita. Oleh karena itu kami memandang perlu kita semua belajar bagaimana pemulasaraan jenazah menurut kaidah Islam. Insya Allah kegiatan-kegiatan lainnya juga akan kami sampaikan, baik secara japri maupun nanti lewat berbagai metode lainnya. Satu hal, Bapak Ibu mohon kiranya keikhlasannya untuk mensubscribe ya kegiatan ini, kemudian ya like-nya, sehingga kegiatan ini subuh virtual ini bisa kita tingkatkan lewat channel YouTube. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Khalid Haras yang sudah menyampaikan berbagai informasi untuk kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Dan hari ini insya Allah mudah-mudahan akan diikuti kegiatan pelatihan public speaking ya. Dan katanya yang terdekat di hari Ahad yaitu ada kegiatan Syahrul Mubarak. Mudah-mudahan semua hadirin yang hadir hari ini bisa mengikuti kegiatan hari ini dan hari esok. Itu banyak manfaat dan hikmah yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah Ustadz Yazen telah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian tafsir surah Al-Fil yang dimana mungkin kita ketahui di surah Al-Fil ini adalah surah ke-105. Dan kalau dilihat dari isinya tentang azab Allah kepada tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Insya Allah akan lebih jelasnya kajian tafsir ini langsung diserahkan kepada Ustadz Yazen Al-Hakimi. Ustadz sudah berada di room? Assalamualaikum Ustadz Yazen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz kami persilahkan langsung. InsyaAllah. Terima kasih Ustadz Andan ya sudah menjadi MC dan moderator yang luar biasa pada acara yang mulia ini. Terima kasih untuk akhi dan ukhti yang hadir acara kita dan juga yang hadir untuk mempelajari Al-Quran, untuk mendalami ilmu tafsir, untuk juga mendalami maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya. Kita alhamdulillah sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk bulan Ramadan. Di dalamnya kita akan membacakan banyak juz-juz dari Al-Quran, banyak ayat-ayat dari Al-Quran. Kalau kita hanya membacakan Al-Quran itu tanpa kita mentadabburi, berarti Al-Quran itu tidak ada maknanya. Tidak akan menimbulkan dampak yang baik di dalam diri kita. Tidak akan menjadikan kita lebih baik. Tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, setiap kali kita membacakan Al-Quran pasti kita akan dapat hasanatnya. Kita akan dapat pahalanya. Tetapi itu akan membuat kita lebih baik? Belum tentu. Supaya Al-Quran itu menjadikan kita lebih baik, maka langkah yang paling pertama yang perlu kita lakukan setelah kita membacakannya, untuk mentadabburinya dan juga mengetahui apa yang dimaksud oleh ayat ini. Ternyata surat Al-Fil itu menceritakan tentang apa?
Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Idza sami'ta ayatil Qur'an tutla 'alaik fa'ar'i laha sam'ak." Saya berharap kalau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengerti bahasa Arab karena bahasanya sangat indah. Idza sami'ta ayatil Qur'an tutla 'alaika fa'ar'i laha sam'ak fa innama hiya amrun ta'tamiru bihi aw nahyun tunha anhu. Kalau engkau dengar ayat-ayat Al-Qur'an lagi dibacakan atau kalau engkau sendiri membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka dengar dengan baik, pahami dengan baik. Karena pasti di dalam ayat-ayat tersebut ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan dan juga lakukan. Nah, makanya ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau kita membacakan perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak pernah kita kerjakan. Kalau kita selalu membacakan ayat Al-Qur'an yang ada dilarang dan juga dijelaskan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masih melakukan. Nah, berarti Al-Quran itu tidak berdampak baik di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan kita di dalam kehidupan ini untuk membacakan Al-Quran, tetapi juga harus mentadabburinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Sad juga, "Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi." Quran itu kitab kita, Quran diturunkan kepadamu wahai Muhammad supaya umatmu itu mentadabburinya. Bahkan di dalam ayat ini tidak disebut bacaan, walaupun bacaan itu termasuk sangat penting. Tapi banyak orang yang mengira kalau sudah baca itu sudah memenuhi kewajiban. Tidak. Kita bagus kalau kita membacakan Al-Quran 1 juz setiap hari atau mungkin 2 juz atau di bulan Ramadan. Bahkan banyak di antara kita akan membacakannya sampai 10 juz. Bahkan banyak orang yang membacakan 30 juz setiap hari. Itu bagus. Tapi utamakanlah memahami Al-Quran, tilawatul Quran, dan juga mentadabburi Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Al-Irsyad yang saya hormati, di antaranya mungkin Ami Kamal dan juga Ami Hussein dan semua pengurus Al-Irsyad yang saya tidak bisa menyebutkan nama dan jabatan satu persatu. Insya Allah yang disebut maupun tidak disebut namanya, insya Allah kita semua bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan masuk salah satu surah yang kita sudah menceritakan pendahuluannya pada surat Quraisy. Karena telah diceritakan dan diriwayatkan oleh beberapa sahabat, suratul Fil itu sangat menyambung. Artinya, bahkan banyak orang yang berkata itu satu surat dengan surat Quraisy. Tetapi kita memisahkannya karena kebanyakan ulama, jumhurul fuqaha, mereka berkata surat Quraisy itu satu surat dan surat Al-Fil itu satu surat. Suratul Fil ini menceritakan tentang beristiwa yang terjadi di hari atau mungkin di tahun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang sangat besar. Kejadian itu apa? Kejadian secara singkat itu berusakan Ka'bah. Ada seseorang ingin merusak Ka'bah. Diturunkan surat Al-Fil untuk menceritakan tentang peristiwa tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Ayo kita bersama-sama mengetahui. Seorang yang bernama Ibrah ditugaskan dari Malikul Habasyah, dari An-Najashi. Najashi ini Malikul Habasyah, Raja Habasyah, Raja Ethiopia sama Eritrea sama bagian dari Djibouti. Ada sekarang sudah berpisah, sudah menjadi beberapa negara. Dan juga bagian dari Somalia. Saat itu namanya Ethiopian Kingdom. Nah, sekarang sudah menjadi Ethiopia dan juga Eritrea, bagian dari Somalia dan juga Djibouti. Sudah menjadi 4 negara. Dulu itu 1 negara. Nah, dia mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Abi Riyad, yang kedua namanya Ibrah. Mengutus dua-dua Ghazwul Yaman untuk menguasai Yaman. Wah, karena Yaman tinggal masuk dari Babul Mandab, dari Mandab Strain. Kalau lewat Laut Merah langsung bisa sampai ke Yaman.
Dia mengutus ini anak buahnya dan juga pasukannya untuk menguasai Yaman. Dan ternyata bisa menguasai Yaman. Karena Yaman saat itu negeri yang lemah. Menguasai Yaman dua-duanya. Yang satunya menguasai Hadramaut. Yang kedua dia menguasai yang namanya Tahamah dan iklim Sabah. Kan ada Sabah kan? Sabah itu ada juga surat Sabah di dalam Al-Quran. Ada juga daerah Sabah di Yaman. Nah, Sabah itu termasuk Sana'a, termasuk Marib, termasuk Tahamah, termasuk Al-Hudaidah, termasuk sampai Ta'iz. Tapi Hadramaut, Al-Mahrah, Shabwah, ini semuanya namanya Hadramaut ini. Nah, dikuasai oleh Abi Riyad dan juga Abi Ibrahah. Ibrahah ini merasa egois banget. Dia tidak ingin Riyad ini menguasai bagian dari Yaman. Dia ingin sendiri menguasai Yaman. Maka dia menguasai Yaman dan membunuh Abi Riyad. Padahal Riyad itu saudaranya. Dua-duanya datang dari Habasyah. Dua-duanya datang dari Ethiopia. Nah, ketika Ibrahah ini menguasai Yaman 100%. Nah, dia ingin menguatkan ekonomi Yaman. Dia ingin menjadikan Yaman itu, atau mungkin pasukan yang kuat. Pasti pasukan yang kuat itu tidak bisa jadi kuat kalau tidak ada dukungan ekonomi. Nah, dia berpikir bagaimana saya bisa mendukung ekonomi negeri saya, atau mungkin negeri Yaman saat itu. Maka dia berkepikiran, dia ingin menarik sebanyak-banyak orang ke Yaman supaya jual beli di sana, supaya berdagang di sana, supaya kerja di sana di Yaman. Menurut dia itu akan menaiki ekonomi Yaman saat itu. Nah, maka dia berpikir saat itu pada zaman itu ada banyak Ka'bah yang dibangun di negeri Arab. Ada Ka'bah di Mekah, ada Ka'bah di Najd, ada Ka'bah di Al-Ahsa, ada Ka'bah di Tabuk, ada Ka'bah di mana banyak. Ada yang berkata lebih dari 100 Ka'bah telah terbangun di zaman tersebut. Nah, dia berkata semua Ka'bah ini dibangun supaya menarik banyak orang untuk beribadah di dalamnya. Sekalian orang yang ingin beribadah, dia akan berdagang, dia akan bekerja, dia akan datang, pasti akan beraktivitas. Aktivitas itulah yang akan menaiki ekonomi saya. Ini menurut Ibrahah. Maka dia bangun Ka'bah dan tempat ibadah yang paling mewah di Timur Tengah. Yang paling mewah. Coba bayangkan. Supaya menarik sebanyak mungkin, atau mungkin supaya mencuri semua ahli ibadah yang sering datang ke Makkah, supaya semuanya datang ke Yaman. Nama tempat ibadah itu namanya Al-Qullais. Al-Qullais. Namanya Al-Qullais. Dibangun di Sana'a. Sampai sekarang masih ada tempatnya. Sudah menjadi tempat sampah. La ilaha illallah. Sampai sekarang. Saya pernah ke sana mungkin beberapa kali karena saya juga tinggal di Sana'a. Nah, namanya Al-Qullais. Dia membangun tempat yang sangat besar dan sangat mewah. Bahkan ada yang berkata itu bagian dari tempat ibadah itu terbangun dari emas yang langsung dibawa dari Afrika. La ilaha illallah. Dan bukan hanya itu. Dia mengalih tempat dan juga jalur tijarah. Mengalihnya, ingin menariknya dari Hadramaut, ingin menariknya kemana? Ke Sana'a. Kenapa? Supaya semua tukang pedagang dan juga orang-orang bisnismen semuanya datang ke Sana'a, supaya meramaikan tempat tersebut. Apa yang terjadi? Ada seseorang dari penduduk Makkah. Seorang dari penduduk Makkah. Dia merasa marah atau dia merasa tersinggung. Kok kenapa ini ingin bangun Ka'bah? Karena keinginan duniawi aja. Dan juga ingin menarik ahli ibadah, ingin menyesatkan mereka. Padahal tujuannya bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk berdagang aja. Tujuannya untuk ekonomi aja. Tujuannya untuk uang-uangan aja. Tidak ada tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari penduduk Makkah, dia merasa tersinggung, datang ke Sana'a. Sana'a itu ibu kota Yaman sekarang, dan tempat Qullais, tempat Ka'bahnya Ibrahah. Datang ke Sana'a, ini penduduk Makkah. Dia orangnya sederhana sekali. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak cocok. Penduduk Makkah ini, salah satu penduduk Makkah ini datang ke Sana'a. Sampai ke Al-Qullais, Ka'bahnya Ibrahah.
Mohon maaf ini saya tutup pintu supaya tidak terdengar suara yang aneh. Ya, kita sampai di mana? Nah, salah satu penduduk Makkah ini datang ke Al-Qullais, Ka'bahnya Ibrahah atau tempat ibadahnya Ibrahah. Nah, dia datang ke sana karena dia sangat tersinggung. Dia malam hari, mohon maaf, dia buang air besarnya, lalu dia mengambil bagian dari air besarnya itu, lalu dia memisahkan atau mungkin dia mencongkilkannya di mana? Di atas Ka'bahnya Ibrahim, atau dia mengkuturi Ka'bahnya Ibrahim. Pagi hari, marbot Ka'bahnya Ibrahim itu sangat marah, melaporkan langsung ke Ibrahim. Ibrahim itu merasa sangat marah. Akhirnya dia mengumpulkan pasukannya, dan juga intelijennya mengetahui bahwasanya yang melakukan ini adalah seseorang di antara penduduk Makkah. Nah, dia mengumpulkan semua pasukannya, membawa juga gajah-gajah dari Afrika. Gajah-gajah masih ada di Afrika sampai sekarang. Dan termasuk itu gajah yang paling besar. Kalau kita melihat gajah-gajah yang di India itu gajah yang kecil. Gajah yang kecil. Kalau di Afrika itu sangat besar. Dia membawa, ada yang berkata 1, ada yang berkata 5, ada yang berkata sampai 1000 gajah. Dibawa semuanya. Kemana? Supaya mereka merusak Ka'bah yang ada di Mekah. Supaya semua yang dulu ibadah di Mekah, mereka beralih dan dicuri kemana? Ke Yaman, ke Sana'a. La ilaha illallah. Dia mengumpulkan itu semua. Bahkan ada beberapa ulama berkata, itu hanya dalih. Karena Ibrahim itu salah satu anak buah An-Najasyi. An-Najasyi itu orang Nasrani. Orang Nasrani itu semua Nasrani, dan An-Najasyi itu yang di Ethiopia. Salah satu provinsi di bawah Romawi. Kan itu dulu ada 2 negeri yang sangat besar di zaman itu. Yang pertama Persia, yang kedua Romawi. Saat itu yang paling besar. Sebagaimana mungkin Soviet, mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, Soviet Union, dan juga United States. Kan ada 2 negeri yang paling besar. Begitu juga. Di zaman itu ada 2 negeri yang paling besar, itu Persia dan Romawi. Ada beberapa negeri-negeri yang ikut Romawi, ada beberapa negeri-negeri yang ikut Persia. Ibrahim itu mengikuti Romawi karena dua-duanya Nasrani, dua-duanya Kristen. Nah, Ibrahim itu bisa jadi, menurut beberapa mufassir, disuruh oleh Romawi untuk menguasai Jaziratul Arab, termasuk Mekah. Dia ambil itu hanya dalih, alasan kotoran yang mengkoturi Ka'bahnya Ibrahim itu sebagai dalih aja, sebagai alasan di depan orang supaya bisa merusak Ka'bah dan supaya menguasai Mekah. Nah, maka dia mengumpulkan semua pasukan-pasukannya, yang pasukan luar biasa. Bahkan kitab-kitab tafsir berkata, orang-orang Arab itu semuanya takut karena tidak pernah melihat pasukan sebesar ini. Apalagi makhluk yang baru, yang belum pernah mereka lihat, yaitu gajah. Mereka tidak pernah melihat ini karena dibawa dari mana? Dibawa dari Afrika. Mereka tidak pernah melihat makhluk seperti ini. Bahkan banyak orang yang terfitnah. Mereka berkata, berarti Tuhan kami adalah Ibrahim. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan makhluk-makhluk baru. Astagfirullah. Karena orang-orang Arab saat itu jahiliyahnya luar biasa. Tidak mereka memperhatikan pendidikan, jarang ada orang yang bisa baca, jarang ada orang yang bisa nulis. Mereka tidak memperhatikan pendidikan sama sekali saat itu. Jadi jahiliyahnya itu sangat kental. Nah, Ibrahim sendiri yang dari Afrika dianggap sebagai Tuhan. Jadi tidak ada suku di antara orang Arab itu berani melawan Ibrahim dan pasukannya. Bahkan membiarkan dia. Mau ke Ka'bah silahkan. Mau merusak Ka'bah juga silahkan. Nah, itu yang terjadi. Sampai Ibrahim itu sampai ke Mekah. Ketika dia sampai ke Mekah, gajah-gajahnya itu bermuaskar atau camping. Camping di mana? Dekat dari Mekah. Karena mereka camping, ingin mereka party dan pesta sebelum mereka masuk Mekah. Karena mereka terjamin
penduduk Mekah itu semuanya lari. Kabur kemana? Ke Jibal. Ada yang lari ke Jabal Uhud, ada yang lari ke Jabal Badr, ada yang lari ke Jabal Thawr, ada yang semuanya lari dari Mekah. Membiarkan kota itu buat Ibrah. La ilaha illallah. Semuanya lari. Kenapa? Pasukannya ini luar biasa. Apalagi makhluk-makhluk yang sangat besar seperti gajah. Nah, sambil mereka camping dan juga pesta, mereka melihat ada banyak unta-unta di sana. Unta-unta di sana milik kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdul Muttalib. Kan karena kita semuanya tahu Muhammad ibnu Abdullah, ayahnya bernama Abdullah, dan juga kakeknya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini termasuk orang terkaya di Mekah. Banyak unta-untanya. Ada yang berkata unta yang saat itu yang diambil oleh Ibrah supaya bisa dimakan dagingnya bersama pasukan-pasukannya, itu dimakan semuanya dalam satu hari, 100 unta. Coba bayangkan berapa banyak pasukan Ibrah. 100 unta, itu semuanya diambil. Abdul Muttalib ini marah, bukan karena Ka'bah, bukan karena sebentar lagi Mekah akan dihancurkan, tapi marah karena untanya diambil oleh Ibrah. Datang Abdul Muttalib ini ke Ibrah. Nah, Abdul Muttalib ini terkenal. Dia orangnya tinggi, ganteng, tampan, berwibawa, bersahaja, luar biasa. Kalau ada seseorang melihat Abdul Muttalib ini pasti akan sangat menghormatinya. Begitu juga Ibrah. Ibrah itu melihat Abdul Muttalib, dia berdiri. Seolah-olah dia sudah menemukan dan ingin bertemu sama seorang raja di Mekah. Abdul Muttalib mulai nego, munakashah, atau mungkin negosiasi, atau yang namanya jidal. Bersama siapa? Bersama Ibrah. Kata Ibrah, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan, insya Allah saya akan penuhi. Karena wajah kamu itu wajah yang jujur. Nah, kata Abdul Muttalib, kamu dulu ambil unta-unta saya. Kamu dulu ambil harta-harta saya. Saya datang ke sini untuk mengembalikan hak saya. Oh, terkejut Ibrah. Dia berkata, dulu saya hormat kamu. Saya kira kamu akan datang kepada saya untuk mencegah saya, menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Mekah. Malah kamu datang untuk membela hak kamu. Dia berkata, unta ini adalah hak aku, hak saya. Tapi Ka'bah itu adalah milik Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan membela hak saya dan Allah lah yang akan membela haknya. La ilaha illallah. Luar biasa. Nah, lalu Ibrah itu memberikan kepada dia uang, duit kepada Abdul Muttalib, mengganti hartanya yang telah dimakan oleh pasukan Ibrah. Melanjutkan perjalanannya setelah pesta dan juga camping di luar Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Sudah beberapa kilo dekat dari Ka'bah, sudah dekat sekali dari Ka'bah, membawa beberapa gajah-gajah tersebut untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka makhluk yang sangat besar. Tinggal mereka mendorong satu rumah, mendorong Ka'bah, Ka'bah itu semuanya hancur. Pasti hancur. Itu kalau kita melihat gajah yang dari Afrika itu luar biasa. Mungkin ada beberapa gajah-gajah di Taman Sari, di kebun binatang Taman Sari yang dekat ETB, itu ada beberapa gajah-gajah yang sangat besar. Sebesar itu atau bisa jadi lebih besar daripada itu. Nah, kalau berkumpul semua gajah-gajah itu pasti mampu menghancurkan Ka'bah. Nah, apa yang terjadi? Sudah dekat sekali dari Ka'bah. Tiba-tiba barakah. Apa artinya barakah? Fil itu duduk. Tidak bisa digerakkan sama sekali ke depan. Kalau disuruh maju ke depan, tidak mau. Tapi disuruh kanan, kiri, kalau ke belakang juga dia lari. Dia lari kalau disuruh kanan, kiri, ke belakang, bisa. Tetapi kalau disuruh ke depan untuk menghancurkan Ka'bah, dia tidak mau sama sekali. Pasukan ratusan orang, ribuan orang ingin mendorong, ingin memberi semangat, ingin memberi motivasi dan provokasi ke gajah tersebut, tapi tidak bisa. Sama sekali tidak bisa menggerakkan dia untuk menghancurkan Ka'bah. La ilaha illallah. Jadi pasukan itu mereka tidak bisa menggunakan fil, tidak bisa menggunakan gajah. Akhirnya mereka sendiri ingin menghancurkan Ka'bah itu pakai manjanib. Tiba-tiba datang
burung-burung yang berbondong-bondong. Setiap burung membawa kerikil, membawa batu kecil. Setiap batu itu tertulis namanya yang ditargetkan. Nama siapa? Nama anggota pasukan Ibrah yang akan dikena batu tersebut. La ilaha illallah. Datanglah burung-burung berbondong-bondong. Setiap burung itu mengambil dan juga membawa tiga kerikil atau 3 batu. Yang pertama di mulutnya, yang kedua di 2 kakinya. Semuanya diturunkan di atas pasukan-pasukan Ibrah. Kalau ada batu masuk dari kepalanya, keluar dari tempat belakangnya atau mungkin dari kakinya. Karena itu batu-batu dibawa dari mana? Dibawa dari sijil. Sijil ini dari mana? Salah satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, di dalam api neraka. La ilaha illallah. Disitulah hancurlah seluruh pasukan Ibrahatul Ashram. Dan itu yang membuat Ibrahatul Ashram kalah. Dan ada sebagian dari pasukan-pasukan itu kena sakit. Ada sebagian juga yang balik ke Yaman untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya untuk pasukan Ibrah di Mekah. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kisah yang diceritakan oleh Suratul Fil atau Surat Gajah. Saya mungkin masih ingat ada beberapa cerita-cerita yang lucu juga tentang gajah. Gajah itu namanya fil, artinya fil. Fil itu makhluk yang sangat besar. Suatu hari ada seseorang menjadi imam salat tarawih. Menjadi imam salat tarawih membacakan surat Al-Baqarah dari awalnya sampai akhirnya 2,5 juz, hampir kurang lebih segitu. Jemaah itu sangat kesal. Kok imamnya baca surat Al-Baqarah? Semoga insya Allah hari berikutnya dia akan membacakan surat yang lebih pendek daripada itu. Kok ternyata pada hari berikutnya imam itu membacakan surat gajah, surat Al-Fil. Jemaah itu belum tahu surat Al-Fil dan surat Al-Baqarah. Mereka berkata surat Al-Baqarah itu sebesar itu kita bisa nunggu sampai 2,5 juz sampai bisa selesai salat. Sekarang dia membacakan surat Al-Fil pasti daripada gajah. Nah, karena surat Al-Fil itu, Al-Fil, gajah itu lebih besar daripada sapi, daripada Al-Baqarah. Mereka tidak ikut, semuanya bubar jemaahnya, tidak mau salat sama orang ini. Kok ini salat dengan surat Al-Fil yang sangat besar? Mereka nggak tahu surat Al-Fil itu hanya 3 barisan. Nah, ada juga mungkin di sini sampai sekarang di sini di Indonesia ada teman-teman saya dan di antara juga murid-murid saya berkata, banyak di antara ibu-ibu, banyak di antara mungkin kepercayaan ini mungkin seperti Baduy, seperti mungkin Jawa, seperti mungkin ada sebagian dari yang di Kalimantan. Nah, mereka masih ada kepercayaan yang kental itu. Kalau kita membacakan surat Yusuf, pasti kalau ibu hamil membacakan surat Yusuf, anaknya pasti akan mansung, pasti akan ganteng, pasti akan tampan. Nah, padahal itu tidak ada hadisnya, tidak ada buktinya. Nah, bahkan ada beberapa ibu-ibu yang berkata, mungkin kalau hamil, jangan sampai kita membacakan surat Al-Fil. Kenapa? Kenapa engkau tidak boleh membacakan surat Al-Fil? Nanti anak saya menjadi gendut. Nanti menjadi gede, menjadi besar. Tidak boleh membacakan surat Al-Fil. Astagfirullah. Padahal itu tidak ada hadisnya dan tidak ada dalilnya. Kita boleh saja membacakan surat Yusuf, membacakan surat Al-Baqarah, membacakan surat Al-Fil dalam segala keadaan. Insya Allah Al-Quran itu berkah bagi kita dan juga bagi anak kita. Tahu dan juga baca surat Yusuf sambil dia hamil sampai 100 kali membacakan surat Al-Fil. Keluar anaknya keluar saat dia hamil, dia melahirkan anaknya. Ternyata anaknya itu hitam, pesek, dan juga pendek. Nah, saya tidak menyalahkan itu, dan juga saya tidak menyalahkan juga Al-Quran. Tetapi itu akan tergantung dari jin kita. Tergantung dari genetik kita, tergantung dari sifat-sifat kita bisa menurunkannya ke
anak-anak kita, memberi warisan itu kepada anak-anak kita. Jadi sifat kita itu akan diberikan kepada anak, tidak bergantung pada surat Al-Fil atau tidak bergantung pada surat Yusuf. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kita membacakan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Pernahkah engkau lihat, wahai Muhammad, apa yang terjadi untuk ashabul fil? Apa yang terjadi untuk pasukan al-fil? Pasukan al-fil, pasukan gajah. Yang saat itu diberi pasukan fil, pasukan gajah. Karena mereka kali pertama melihat makhluk tersebut. Kalau mereka mungkin ke India, ke Pakistan, ke Asia, atau mungkin ke Persia, pasti banyak. Ada banyak gajah-gajah di sana. Tetapi di Jaziratul Arab, di Timur Tengah, di tempat yang padang pasir, tidak ada lingkungan yang mendukung kehidupan fil atau gajah. Gajah itu membutuhkan banyak makanan. Jadi pasti sebentar lagi akan mati kalau tidak diberi makanan yang luar biasa beberapa kilogram setiap hari. Itu ke al-fil, ke gajah. Jadi tidak ada gajah sama sekali di Jaziratul Arab saat itu. Dibawa dari Afrika semuanya. Bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala merusak kaidahum. Apa itu kaidahum? Konspirasi mereka. Ada beberapa alasan-alasan yang tidak terlihat untuk banyak manusia yang membuat mereka menghancurkan Ka'bah. Saat saya berkata, kaid itu artinya konspirasi. Konspirasi, ada seseorang ingin membahayakan kita, ingin merusak kita, ingin menghancurkan kita, tanpa kita tahu. Itu namanya konspirasi. Itu yang dilakukan oleh Ibrahah. Berarti ada beberapa alasan-alasan di balik dia ingin menghancurkan Ka'bah. Entah itu karena diperintahkan oleh king atau raja Romawi, atau entah karena Ka'bahnya dan masjidnya atau tempat ibadahnya di Yaman, di Sana'a itu dikotori pakai kotoran manusia, atau mungkin alasan-alasan yang lain. Pasti ada konspirasi di balik pasukan Ibrahah ini yang ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau kita melihat mungkin Israel sekarang terhadap Palestina, dia melakukan banyak kaid Israel. Apa itu? Konspirasi Israel terhadap Palestina. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengirim atau menugaskan burung-burung yang bernama ababil yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan Ibrah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lembakan pasukan Ibrahah itu pakai apa? Batu-batu dari sijil. Sijil itu tempat di neraka, di api neraka. Diambil batu-batu dari sana, dilembarkan ke pasukan-pasukan Abraham sampai hancur pasukan Ibrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membakar sesuatu, bakar luar biasa bakarannya. Kalau kita membakarkan mungkin manusia sebagaimana yang dilakukan di India, membakarkannya sampai manusia itu menjadi apa? Sand atau debu, kan? Nah, kalau kita juga di sana di lab, di kampus, supaya kita bisa studi tentang satu bahan, kita membakarkannya supaya menjadi sand atau supaya menjadi debu. Kita belajar tentang debunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Ibrahah sampai sebagian dari pasukan Ibrahah menjadi debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Berarti tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Tidak ada bahayanya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Debu yang berterbangan. La ilaha illallah. Itu mungkin cerita secara singkat tentang tafsir dan tadabbur surat Al-Fil. Mudah-mudahan insyaAllah ilmunya menjadi bermanfaat bagi kita. Mohon maaf, hari ini mungkin kondisi saya kurang sempurna ya.
Mudah-mudahan insya Allah, walaupun mungkin kurang sehat, tapi mudah-mudahan insya Allah saya bisa sampaikan tafsir dan tadabbur surat Al-Fil. Mudah-mudahan insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan atau saran atau komentar. Wajazakumullahu khairan. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Yazin Al-Hakimi yang sudah cukup jelas memberikan penjelasan kepada kita semua kaitan dengan asbabun nuzul dari surah Al-Fil yang tentunya kita dapat pahami bahwasanya di awal tadi disampaikan Al-Fil itu ada nyambungnya dengan surah yang sebelumnya itu surah Quraisy. Tentunya kita pahami di dalam asbabul nuzul Al-Fil ini adalah ada peristiwa besar ya, di mana di tahun kelahiran Rasulullah, di mana Ka'bah dihancurkan, mau dihancurkan dengan didatangkannya gajah-gajah ya tadi, tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan dengan tentunya didatangkannya burung-burung ababil ya. Alhamdulillah, tentunya tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Ustadz Yazin. Tentunya di kesempatan yang baik ini, Ustadz insya Allah ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah spesies burung ababil itu masih ada saat ini dan hidupnya di kawasan Timur Tengah? Atau seperti apa, Ustadz, untuk burung ababil tersebut? Masih ada atau seperti apa itunya? Enggak? Ada beberapa perbedaan di antara ulama tentang apa itu burung ababil. Tapi tidak ada semuanya, tidak ada buktinya karena tidak ada hadis yang menceritakan tentang burung ababil itu dari mana atau mungkin namanya apa, apakah ada di dunia atau tidak. Nah, yang jelas itu datang dari neraka. Pasti tidak ada burung yang hidup di zaman sekarang bisa masuk ke api yang biasa. Jangankan mungkin neraka jahanam, api yang biasa tidak bisa masuk ke dalamnya. Apalagi tidak bisa ambil kerikil-kerikil itu. Nah, makanya mungkin burung yang paling sah itu, yang mungkin pendapat yang paling sah itu, burung itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang berkata itu ghurab, ada yang berkata itu hamam, tapi tidak ada bukti atas mungkin pendapat-pendapat tersebut karena sama sekali tidak ada hadisnya. Nah, yang jelas itu datang dari api neraka, dari neraka jahanam, mengambil batunya dan melemparkannya ke pasukan. Apa itu? Dari jenis apa? Tidak disebutkan di dalam hadis dan juga di dalam cerita-cerita yang memiliki riwayat yang sahih, yang kuat. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Selanjutnya Ustaz, dengan kondisi sekarang, kalau kita hubungkan dengan kondisi yang kejadian dulu, termasuk misalkan penghancuran Ka'bah yang ada pertolongan. Kalau misalkan sekarang kondisi ada seorang ulama atau orang solih, bisakah terjadi hal seperti itu? Misalkan dalam artian pertolongan Allah itu secara langsung gitu ya. Misalkan ada kejadian luar biasa, seorang sampai dia pada akhirnya diselamatkan. Mungkinkah terjadi? Nah, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah al-kaun dan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Sebagaimana mungkin ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Quraisy padahal mereka non-muslim. Tapi mereka melakukan beberapa tindakan-tindakan yang membuat Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dan menolong mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Quraisy. Mereka saling mencintai, solidaritas, mereka menolong orang-orang yang terzalimi, mereka mengembalikan hak kepada orang yang telah diambil haknya. Tidak ada adil berilaku walaupun negeri non muslim, tapi adilnya itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Begitu juga kalau kita melakukan hal yang sama, benar-benar kita berilaku adil, kita membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran dan juga mengisinya dengan cinta dan kasih sayang kepada rahmatan lil alamin, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kepercayaannya dan alirannya dan jamaahnya dan kelompoknya. Itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita karena kita berilaku adil. Pasti kita akan lebih mencintai orang yang kita, orang dari kelompok kita, dari aliran kita. Tapi itu tidak berarti kita tidak mencintai orang lain. Tetap kita mencintai orang lain, tapi kadarnya berbeda. Nah,
Yang mungkin yang menjadi kesalahan-kesalahan kita itu kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada alasan-alasan yang membuat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita. Nah, kita mungkin lihat bahkan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah kepadamu ya Allah, lalu kepadamu kami nasta'in. Kami meminta pertolongan. Harus na'budu dulu, harus ada beberapa ikhtiar, harus ada beberapa tindakan dulu. Kalau kita sudah kalau na'budun ya sudah beres, insya Allah nasta'in, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan datang dari tempat yang kita tidak pernah sangka. Nah, pertolongan dalam rumah tangga, pertolongan dalam anak yang saleh, pertolongan dalam studi, pertolongan dalam kerja, pertolongan dalam rezeki, itu semuanya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita melakukan alasan-alasan itu dengan ikhlas, dengan tulus hati, setulus hati. Nah, dengan tulus hati dan ikhlas itu, insya Allah Allah akan tahu apa yang di dalam hati kita. Bisa jadi kita ikhtiar pakai tangan, tapi tidak ada ikhlasnya sama sekali. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala bahasanya dan juga saat melihat kita, tempat yang paling pertama yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Oleh karena itu, orang yang membaguskan salatnya tapi tidak pernah mentadabburinya, tidak pernah ikhlas di dalamnya, berarti salatnya itu percuma, tidak bermakna. Walaupun bagus-bagus terlihat oleh manusia. Kenapa? Belum masuk ke dalam hatinya. Nah, makanya nah, suara saya jelas, Ustaz? Jelas. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakumullah. Barusan mungkin melanjutkan yang tadi, berarti burung dan batunya berasal dari neraka, Ustaz. Yang tadi kaitan dengan ababil itu, Ustaz. Halo, Ustaz? Sebenarnya itu sebagaimana yang telah disampaikan, tidak ada hadis yang menceritakan tentang burung-burung tersebut dan asalnya dari mana. Tidak ada hadis sama sekali. Hanya semuanya pendapat orang-orang yang datang setelah sahabat. Dari sahabat pun juga tidak ada yang menceritakan. Ada yang menceritakan, tapi riwayatnya sangat lemah. Sangat lemah. Ada yang berkata itu ghurab. Nah, makanya itu di antara, tapi riwayatnya sangat lemah. Saya takut mungkin menyampaikan ini nanti kita sesat, ya, atau mungkin kita tidak memperhatikan tema yang paling utama dari surat ini. Tema yang paling utama di dalam surat ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu akan datang pasti asal kita sudah memenuhi semua alasan-alasannya. Burung itu dan juga dari jenis apa, apakah masih sampai sekarang ada. Nah, kayaknya mungkin karena tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada ayat-ayat yang menceritakan tentang itu, maka ya dianggap sebagai ilmu la yanfa' gitu. Alhamdulillah, dengan dijelaskannya barusan sudah jelas. Tentunya kita memantaskan diri agar kita mendapatkan pertolongan Allah, tentunya dengan belajar terus untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, saya ada satu lagi pertanyaan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah yang ada dalam surah Al-Kafirun, San? Ini agak mungkin bisa disambungkan juga, San. Pelajaran apa yang kita dapat ambil dari kisah yang ada dalam surah Al-Kafirun, San? Masya Allah. Di dalam surat Al-Kafirun itu mungkin telah dijelaskan beberapa hari yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu. Nah, surat Al-Kafirun itu Masya Allah banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat. Di antara yang paling penting itu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpegang teguh pada prinsipnya. Dia punya prinsip dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwasanya prinsip ini prinsip yang paling benar. Maka apapun dari dunia yang ingin diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terima. Nah, banyak ini tawar menawar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tinggalkan Tuhanmu, kamu tinggalkan agama Islam, kami akan berikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Kamu mau cewek, kami berikan. Kamu mau menjadi raja, kami berikan. Kamu menjadi orang yang paling kaya, kami berikan. Kamu menjadi orang yang jabatannya paling tinggi di Mekah, kami berikan. Nah, asal kamu meninggalkan Islam, meninggalkan agamamu ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau engkau memberikan segalanya kepadaku, harta dunia ini semuanya, saya tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan kalau engkau memberikan harta dunia ini, bahkan membawa bulan dan juga matahari untuk saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya.
tidak akan pernah meninggalkan prinsip saya. Kalau antum sudah yakin bahwasanya antum memiliki prinsip yang sangat kuat, yang sangat benar, maka apapun yang diberikan kepadamu itu jangan sampai kita meninggalkan prinsip-prinsip kita yang kita sudah yakini prinsip itu adalah prinsip yang benar. Seperti mungkin kita sudah yakin bahwasanya ini Yayasan Al-Irsyad dan juga kelompok Al-Irsyad ini kelompok yang baik dan benar, supaya kita menjaga silaturahim di antara kita, saling mengingatkan, saling membawa ke surga, saling kita bersatu. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yakulu dzib illa min al-ghanam al-qasiyah. Syaitan itu akan menyerang, akan mentargetkan orang yang memisahkan dirinya dari jamaah. Jadi saat kita berjamaah, berkelompok Al-Irsyad, satu jamaah saling menasihati, kita mengikuti kajian, mengikuti ceramah bersama, silaturahim bersama, ini benar-benar akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat semua aktivitas-aktivitasnya benar, maka apapun yang diberikan kepada kita, apapun godaan yang diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah meninggalkan. Kenapa? Karena kita sudah yakin apa yang dilakukan di dalam jamaah ini ada semuanya baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada hadis yang konflik dengan aktivitas-aktivitasnya. Tidak ada ayat yang konflik dengan tujuan-tujuannya. Maka kalau kita sudah yakin bahwasanya ini benar, bukan hanya Al-Irsyad, itu berlaku untuk semua organisasi dan ormas-ormas. Kalau kita yakin bahwasanya kita berada di tempat yang benar, maka ya udah, kita memberikan kehidupannya ke organisasi tersebut dan mengabdi kepadanya supaya semakin besar dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga apalagi agama kita Islam yang harus kita berpegang teguh padanya. Nah, apalagi mungkin prinsip-prinsip kita tentang halal dan haram. Kita sudah tahu ini adalah haram, tapi dihalalkan oleh beberapa orang. Padahal ini haram di dalam ayat dan hadis. Tapi ada beberapa orang yang menghalalkannya karena dapat uang atau duit. Apakah saya mengikuti orang ini atau mengikuti hadis dan Al-Quran? Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia mendahulukan Quran dan hadis dan prinsip dari Allah Subhanahu wa taala di atas segala godaan-godaan dunia. Nah, itu mungkin pelajaran yang kita bisa dapat dari surat Al-Kafirun. Jazakumullah, Ustaz. Terakhir, Ustaz, mohon maaf ini mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya. Ustaz izin bertanya, apakah ada tanda-tanda ketika pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah pada saat kejadian itu, Ustaz? Jadi pertanyaan tanda-tanda pada saat itu, adakah tanda-tanda ketika pasukan gajah menghancurkan Ka'bah? Tanda-tanda seperti maksudnya tanda-tanda dari langit atau tanda-tanda dari apa ya maksudnya? Ya kurang begitu ini. Ya. Ini mungkin saya menyampaikan sesuatu. Mungkin di dalam ini ada seseorang namanya Abi Righal. Abi Righal ini orangnya dari Arab. Ada yang berkata itu dari Yaman, ada yang berkata itu dari Najd, Qarnus Syaitan. Ada yang berkata itu dari Tahama. Abi Righal ini dia yang menunjukkan jalan ke yang paling baik atau yang paling dekat dari Sana'a ke Makkah. Dia yang jadi petunjuk Ibrahah itu ada seorang namanya Abi Righal. Sampai sekarang masih ada makamnya. Sampai sekarang. Setiap orang Arab itu kalau lewat dekat dari kaburnya, mereka semuanya melaknati dia. Semuanya juga melembar makamnya dengan batu karena sangat membenci dia, karena dia yang menjadi petunjuk buat Ibrahah. Karena semua orang itu tidak ingin jadi petunjuk, tetapi Abi Righal ini diberi uang duit dari Ibrahah sehingga dia rela untuk memberikan atau menunjukkan Ibrahah itu ke jalan yang paling dekat dari Sana'a ke Makkah. Jalan dari Sana'a ke Makkah itu sangat susah. Apalagi mungkin kalau kita melihat gunung-gunung di sana, padang pasir yang sangat susah. Apalagi kalau pasukan Ibrahah itu terdiri dari gajah-gajah. Susah sampai ke Makkah kan? Susah sekali. Tetapi Abi Righal ini memudahkan jalan untuk Ibrahah supaya bisa sampai ke Makkah. Jadi orang pengkhianat. Nah, hanya itu. Karena ada banyak orang sudah tahu Abi Righal ini. Mengetahui Abi Righal. Dan Abi Righal itu selalu komunikasi sama teman-temannya. Maka ada beberapa di antara teman-temannya, teman Abi Righal ini, mereka masih baik. Mereka memberi
berita kepada penduduk Makkah supaya mereka awas karena Ibrahim itu datang dengan pasukan ribuan orang dan juga beberapa gajah, beberapa makhluk-makhluk yang baru ingin menghancurkan Mekah dan Al-Ka'bah. Oleh karena itu tidak mungkin berita-berita ini yang membuat penduduk Makkah itu lari dan kabur ke gunung-gunung. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah di penghujung kegiatan kajian ini sudah kita dapat simak dan dengarkan dari asbabun nuzul dan cukup jelas. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Ini adalah kajian subuh terakhir di bulan Sya'ban. Mungkin yang pertama sebelum nanti ada pengumuman kami sampaikan, mungkin Ustaz Yazin bisa memimpin doa agar lebih berkah lagi kegiatan ini. Kami persilahkan Ustaz. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وسنين مديدة في صحة وعافية يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامه وقيامه وتراويحه واعتكافه وقيامه يا رب العالمين اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya barangkali Ustadz Khalid kaitan dengan kajian yang biasa rutin kita lakukan di Ramadan seperti apa? Barangkali ada tambahan sebelum diakhiri kegiatan dari Ustadz Khalid barangkali untuk kajian subuh seperti ini untuk Ramadan apakah dilanjutkan seperti biasa atau gimana Ustadz? Insya Allah kita akan tetap lanjutkan, bahkan kita akan tambah dengan berbagai kajian yang lainnya ya Insya Allah. Nanti kita informasikan kepada teman-teman. Oleh karena itu sekali lagi mohon agar supaya mudah diakses teman-teman memberikan subscribe ya pada channel ini sehingga channel ini bisa dikembangkan menjadi channel YouTube begitu ya sehingga teman-teman akan selalu update dengan informasi-informasi yang kami sampaikan. Insya Allah. Ya, jazakumullah pada Ustadz Khalid sudah menyampaikan informasinya. Tentunya di penghujung kegiatan ini kami haturkan jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Yazin Al-Hakimi yang sudah memberikan ilmunya hari ini. Tentunya ilmu ini bermanfaat pada kita semua dan kami juga haturkan jazakumullah kepada seluruh peserta partisipan yang mengikuti kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya disampaikan kembali hari ini ada kegiatan pelatihan public speaking bagi yang mengikuti dengan mendaftar. Insya Allah nanti hari ini akan disampaikan link Zoom-nya. Tentunya di penghujung majlis ini kami sampaikan pula di hari Ahad ada kegiatan Syahrul Mubarak bagi yang berkenan dan ada kesempatan mari kita gabung agar kita mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kajian-kajian ini. Alhamdulillah kegiatan telah berlalu dari awal sampai akhir. Insya Allah dengan berakhirnya kegiatan ini, mari kita sama-sama untuk menutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf barangkali dari saya sebagai MC sekaligus moderator dalam
memimpin kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, Anda tidak bisa ikut evaluasi karena Anda harus siap-siap segera meluncur ke tempat Al-Irsyad.